Salah satunya tuh yang IA itu loh, Bu. Nah, makanya saya bilang ke teman-teman Tangan gue kalau dua pasti gitu misalkan jawabannya. kalau misalkan Ini aja sih mau galon, ngurus dari botol. sekarang gitu, Bu. Itu tuh botol di Zahra tuh ini. Ya, lanjut 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 Ibu dengar. Itu tuh yang biru. Oke, Bu. Nah, makanya Ketinggalan di sini dan gue lupa. makanya dari itu saya bilang ke Kocok teman-teman aja. kalau misalkan Ya udah, mau tinggal lo ngurus kocok aja. dari sekarang aja dan segala macam. Nah, karena ada beberapa perusahaan dari tempat magang teman-teman itu yang nggak bisa mengurus IA, jadinya tuh beberapa ada yang bertanya ke ibu, Bu, ini gimana segala macam. Nah, sampai akhirnya dari saya lupa infonya dari siapa, tapi dari ibu juga deh harusnya. Itu katanya untuk IA itu jadinya nggak diwajibin. Tapi untuk yang G-form itu sebenarnya dari kita belum dapat. Tapi yang tadi IJ Hmm, sebutin itu G-form pendataan ini loh, Bu. G-form pendataan tempat magang mahasiswa yang lagi magang di semester 122. oke, 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 oke. Kalau gitu gini deh, KJ bantu ibu bikin G-form. Datanya sudah ada sebenarnya di grup yang sudah magang 2 bulan, sudah magang 4 bulan itu kan ada ya. Nah, cuma itu kan hanya jumlah waktu magangnya. Ditambahkan lagi dengan kemungkinan kerjasama gitu. Karena kenapa kita melakukan ini? Kemauan kita di prodi, kalau core prodi itu kan fungsinya kan gini ya, kalau dosen pembimbing kan fungsinya itu mengkonfirmasi apa yang Anda lakukan. Jadi bicaranya Anda dengan beliau, gitu ya. Personal, 2 orang. Feedbacknya saling kontribusi gitu. Tapi kalau core prodi levelnya naik sedikit. Di mana yang kita bicarakan bukan hanya sekedar Anda dengan kami penguji, tapi bagaimana Anda, kemudian perusahaan dengan kami penguji, dan kami menduduki kaki kami sebagai pimpinan yang memang harus memiliki kewajiban memikirkan progres untuk ke depan gitu lah terkait perkembangan prodi. Yang salah satunya kalau kita bicara progres pasti stakeholder, betul kan? Kerjasama antar masing-masing perusahaan, kerjasama kita dengan berbagai pihak eksternal. Nah, itu yang nanti akan menjadi poin plus dalam tanda kutip bagi anak-anak yang punya effort, usaha berhasil gitu loh, untuk menjalin kerjasama dengan kita gitu. Karena kan ada effort, ada reward kan. Nggak mungkin effortnya besar, rewardnya kecil gitu loh. Nah, itu yang nanti apa namanya akan menjadi satu kajian di dalam sidang apa di ya seminar PKL nanti. Buatkan saja dulu KJ linknya. Jadi nanti ketika sidang itu di print KJ datanya, jadi tabulasinya. Siapa yang sudah nanti tugas ibu mengkonfirmasi di hari H. Gitu. Itu memudahkan kita. Jadi nanti sidangnya cepat. Karena ibu menguji 40 hampir 40 orang. Satu angkatan ini berapa orang total? Nggak sampai 40 ya sekelas. Sekelas berapa? Kelas A ada 4, kelas B ada 4 ya. Empat berapa aja? Empat empat. Kelas A ada 44, kelas B ada 40. Berarti 84 dong, J. Ini yang baru go 84 join kurang lebih. 77 nih. Eh, Mm-mm. Nah, ini kan berarti yang ini ibu, Bu, yang apa namanya? Yang magangnya itu lebih dari 30 Juni nanti yang belum selesai gitu loh. loh, yang mengatakan kalau tidak selesai tidak ikut sidang PKL siapa? Saya kan Kan Bu, menuliskan kan Bu. seluruh daftarnya tanpa terkecuali. Kalian lihat deh, lihat di list itu saya melakukan semua daftar nggak sih? Apa ada yang Iya, kelewat? enggak. Semua atau Kalau ada yang untuk kelewat? semuanya udah itu Bu. Cuman kalau untuk yang Zoom meeting ini kan awalnya itu cuma yang briefing terkait tentang mahasiswa yang belum selesai magang ini sebelum sidang gitu Bu. Yang selesai itu mungkin di bulan Juli. Memang kalau tidak bulan Juli tidak disidangkan. Disidangkan tetap Bu. Nah, kenapa nggak join? Nanti nggak tahu infonya. Itu justru yang Eh, menjadi kajian penting yang mau saya bahas sekarang. baik. Karena saya lihat ada 1 bulan, ada yang baru 2 bulan, itu masih ada datanya dan mereka japri gitu. Untuk Anda semua ketahui, saya bukan tipe orang yang senang dijapri. Kenapa? Karena akan jadi sangat banyak japrian.
Kalau saya senang satu info itu di-share untuk semua orang. Sifatnya pemerataan. Karena saya di sini meletakkan kaki saya sekali lagi, saya adalah prodi. Saya ibu kalian semua. 84 anak itu harus saya treatment dengan rata, dengan adil. Nggak mungkin saya membedakan, misalnya KJ, PJ saya, jadi saya sayang KJ dan yang lain, tidak mungkin. Sedikit treatment berbeda karena KJ sering berinteraksi, iya. Tapi tidak ada perbedaan. KJ harus membuat semua yang kalian buat. KJ akan mendapatkan nilai yang sama sesuai dengan proporsinya, seperti itu. Sehingga eh, saya berusaha seadil-adilnya. Nah, tapi banyak mahasiswa yang memilih ajang japri dibanding ngomong di grup. Nah, ini yang mau saya diskusikan juga dengan Anda semua. Ke depan per 1 Juli, saya akan sah menjadi ibu Anda 100%. Tidak ada lagi jabatan PLT. Oleh karena itu, nah, satu hal nih, kalian harus menempatkan diri sesuai dengan aturan yang saya buat. Oh, Bu Dewi nggak senang di Japri. Bu Dewi maunya ngomong di grup, ngomonglah di grup. Kecuali hal yang personal. Misal, kalian mengalami kendala, misal ya, untuk membayar UKT. Nah, kalau ngomongnya di grup kan malu, ya kan? Atau kalian punya masalah personal terkait dengan misal perasaan atau emosional yang mengganggu hal-hal akademik di kampus. Kan nggak bisa kita pungkiri ya, putus cinta yang cintanya sangat dalam gitu sehingga konsentrasi hilang, kemauan belajar hilang. Nah, itu boleh didiskusikan secara personal. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya akademis, saya menghindari Japri. Saya nggak senang di Japri. Jadi misal, ibu saya baru 2 bulan magang. Silakan ajukan di grup. Karena bisa jadi yang 2 bulan bukan hanya satu orang. Benar nggak sih? Ini saya ambil contoh-contoh yang ada di sini deh. Misal Cecilia, 2 bulan. Bisa jadi kan Rafli juga 2 bulan. Gitu loh. Ketika saya menjawab ke Cecilia, artinya Rafli bisa jadi besok bertanya lagi hal yang sama. Gitu. Sementara untuk Anda ketahui, angkatan aktif yang saya urus itu 4 angkatan. Ya, kalau satu angkatan rata-rata di 85, ya, kita bikin rata-rata saja. 4 angkatan itu saya akan mengurusi sekitar 350 orang. Betul kan? Itu 4 angkatan aktif. Ada lagi 3 angkatan berikutnya yang tidak aktif, itu pun masih diurusi. Gitu. Jadi kalau Japri, ini handphone nih, untuk kalian ketahui ya, diem sedikit nih di meja, setengah jam aja. Setengah jam nih. Ini kita Zoom meeting baru 19 menit ya. 19 menit. Kita lihat sudah berapa Japrian yang tidak kebaca. Nah, nih. Kalian lihat tuh. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya? Nah, tuh, kelihatan tuh. Ini Japrian yang belum terbaca 19 menit tuh. Kalian lihat, 19 menit. Jadi bisa kalian bayangkan, akan setengah jam itu berapa Japrian yang masuk. Nah, itu yang suka bikin, jadinya kita kepancing emosi. Gitu. Sesabar-sabarnya manusia gitu ya, kalau banyak banget pertanyaan dan konten pertanyaannya sama, lelah kan juga datang gitu. Makanya aturan mainnya mulai Juli kalian ikuti seperti maunya ibu. Apapun pertanyaan, mau PKL, mau PKM, kalau kalian akan kebagian judul, kalau kalian juga akan kebagian skripsi, gitu ya, ada SPS, ada sidang skripsi, itu ditanyakan di grup. Ya, kecuali hal yang personal, terkait dengan pribadi. Ya, kalau bukan saya magang 2 bulan itu hal saya pribadi, tapi yang kalian lakukan magang itu hal akademik gitu. Dan pembahasan tentang magang bukan hal yang merupakan aib, bukan sesuatu yang memalukan gitu. Sehingga harusnya dibahas bersama untuk pengalaman yang lain gitu. Nah, itu Jadi sebenarnya salah satu kita poin yang sambil akan Ibu jelaskan malam ini. Jadi untuk anak yang magang 1 bulan, 2 bulan, harap besok datang ke kampus membawa materai 10.000. Karena Ibu akan meminta kalian untuk membuat surat pernyataan. Kita sulit untuk membuat SK berulang-ulang. Jadi misal nih anak yang 2 bulan ada 2 orang misal ya. Anak yang 5 bulan, bukan 3 bulan 1 orang, gitu loh. Anak yang baru 4 bulan 3 orang. Jadi nanti kan di 1 bulan ke depan ada 4 orang yang akan disidang. 2 bulan ke depan ada 1 orang yang akan disidang. 3 bulan ke depan ada 2 orang yang akan disidang. SK-nya terpecah-pecah. Nah, itu kita sulit. Karena SK itu naik ke pimpinan atas lagi, yaitu dekan. Yang membuat SK, admin.
Jadi saya memerintah admin, admin pergi ke dekan, dekan sudah selesai, pindah ke admin, admin kasih ke saya. 6 lapis kan, 6 tahap kan, paham maksud saya kan? Itu yang makanya kita buat efektif. Yang terkait dengan pimpinan kita lakukan sekarang. Tapi apa sebagai konsekuensi logisnya? Kalian harus membuat surat pernyataan yang nanti kalian akan saya sidangkan kembali setelah kalian selesai. Berdasarkan surat pernyataan tersebut. Begitu. Ada salah satu anak, gak usah saya sebut namanya, nanti pencemaran nama baik. Misal si X. Bu, saya baru magang, saya lupa ya. Entah sebulan, entah 2 bulan, entah 3 bulan. Pokoknya intinya nggak selesai aja. Di besok kita sidang. Bagaimana ya Bu? Saya tanya. Yang mengalami kasus seperti ini siapa lagi selain Anda? Jawabannya apa? Saya nggak tahu, Bu. Kalau dia mencari informasi sesama rekan satu kelasnya, sesama rekan satu angkatannya saja tidak bisa, bagaimana metode bergaulnya ya kira-kira? Kira-kira kalau nggak bisa, nggak tahu, kira-kira sebaiknya gimana ya? Menurut Anda gimana? Pertanyaan saya tadi seharusnya dijawabnya bagaimana? Ini saya ingin membuka, mengubah Anda nih, karena Anda adalah angkatan perdana yang saya urus ini. Mungkin selama Anda masuk ke UNJ, masuknya mungkin di era berakhirnya COVID ya, Anda tidak dapat banyak apa engagement dengan dosen secara emosional. Jadi saya lihat teknis komunikasi berstratanya juga kurang. Saya lihat cara berkomunikasi dengan rekan sejawat pun kurang. Kekompakan pun saya lihat kurang. Coba kira-kira kalau Anda, saya ambil satu deh contohnya. Rafli Imam. Rafli Imam. Apa jawaban dari pertanyaan saya tadi? Rafli Imam. Halo Ibu, kenapa? Pengen dijawab Saya gak masih, sih? saya masih di perjalanan Ibu. Anda di perjalanan join Zoom pakai headset nggak? Pakai Ibu Nah, artinya Anda dengar tidak kalimat pembahasan kita? dengar tapi ya kadang suka nggak kedengar gitu Bu karena kan di kereta kan ada suara-suara kayak masinis gitu Bu. Oke, saya ambil yang lain. Salsabila Ananda. Apa jawaban dari pertanyaan saya? Halo Ibu, suara saya terdengar enggak? Ya, kedengeran. Apa jawabannya? Oh, mungkin bisa di itu Bu. Jadi rumah saya udah lama. Kenapa Salsabila? Maaf Ibu, tadi suaranya putus-putus pas itu pas Ibu lagi bertanya karena rumah saya juga ramai walaupun pakai headset Bu. Maaf. Kamu bisa on kamera, Salsabila? Bisa Ibu, sebentar koneksi saya. Halo Ibu, Apa jawaban dari pertanyaan saya? sekarang. Maaf Ibu, saya tadi kurang terdengar jelas karena putus-putus dan juga rumah saya ramai Bu. Salsa punya headset. Iya ini saya pakai Bu, tapi putus-putus saat Ibu lagi bertanya, maaf Ibu. Oke, saya ambil yang lain. Cecilia Azahra. Cecilia Ahara. Apa sih namanya susah banget nih? Azhara. Apa Iya, jawaban Ibu. dari pertanyaan saya?
Mohon maaf Ibu, tadi saya ini wifi-nya agak lemot. Boleh tolong diulang nggak Ibu? Mohon maaf. Fesia Kairunisa. Fesia Kairunisa. Apa Ya, jawaban Ibu. dari pertanyaan saya? Kalau misalnya ada yang belum kelar magang, mungkin ditanya ke teman pribadi dulu, pasti di chat pribadi dulu. Mm-mm. Siapa lalu baru nanya ke ibu gitu. Lebih baiknya seperti apa kayak gitu, tanya dulu. Kayak ke PJ-nya gitu, Ibu. Oke, jawabannya kita keep. Nayaka Cahyani. Apa jawaban dari pertanyaan saya? Izin Ibu, menurut saya mungkin sebelum menanyakan itu ke Ibu, mungkin dia harus bisa, kan kita punya grup ya, mungkin dia bisa nanyain dulu atau ngedata dulu siapa nih yang emang magangnya itu kurang dari apa yang harus, kurang dari 6 bulan seperti itu. Baru dia mungkin bisa langsung tanyakan ke Ibu ataupun melalui PJ minta tolong dari. Oke, kita keep ya. Dari dua jawaban teman Anda yang mendekati yang benar adalah pendapat yang terakhir. Saya tidak meminta Anda mencari data sebelum menghubungi saya, tidak. Tapi ketika saya tanya, alangkah etisnya tidak menjawab, saya tidak tahu, Bu, selain saya. Halo, anak-anak milenium yang lahir di era tahun 2000-an, yang sangat peka terhadap teknologi, Anda punya handphone dari Anda SD loh. Ya, Anda lekat bersinggungan dengan internet dari Anda SD loh. Gitu. Masa iya nggak paham metode komunikasi jejaring sosial? Baik Ibu, sebentar saya cari informasinya, mohon ditunggu. Chat di grup. Assalamualaikum teman-teman. Halo. Bu Dewi bertanya, siapakah yang baru magang 1,2,3 sampai 4 bulan? Harap bikin list ya. Ditunggu sampai 1 jam lagi. Dapat data di list, forward ke saya. Is it so easy, guys? Betul nggak sih? Bener nggak sih? Tuh loh, gemes banget saya. Ketika dia jawab nggak tahu, Bu. Oh ya udah, tutup selesai chatnya. Kalau kamu nanya, Bu, PKL saya gimana nih? Baru 1 bulan. Kalian pikir saya tahu jawabannya? Saya juga baru jadi korprodi 4 bulan. Kalau saya jawab begitu gimana? Maaf ya KJ, saya nggak tahu jawabannya. Saya juga korprodi baru 4 bulan. Enak nggak? Enak nggak? Saya lakukan. Sebentar ya nak. Saya hubungi Pak Roni, saya hubungi Mbak Ella, saya hubungi WD1. Bagaimana ya jika kasusnya seperti ini? Mohon arahan. WD1 juga WD1 baru. Maaf Mbak, sebentar ya dicari dulu pertornya. Siap, ditunggu. Saya, di level saya, yang sudah bekerja, mencari uang sendiri, mapan secara karir, masih mau loh ngelayanin kalian cari info. Hai, kalian anak-anak yang baru belajar kerja, yang kelak akan menghadapi dunia kerja yang kejam itu, nggak tahu, Bu. Besok jawab gitu sama bos kalian. Misal nih Fatma, ditanyain, nggak tahu, Bu. Kalau saya jadi bosnya, gampang. SP1 besok keluar di mejamu Fatma. Besok lagi, tanyain, Chelsea. Nggak tahu, Bu. Oke, Chelsea. SP2 datang ke mejamu besok. Aman kok hidup. Nggak usah panjang-panjang marah. Gitu loh, nak. Ini yang mau saya didik dari kalian. Kalian mungkin nganggap saya keras. Tapi bukan keras. Saya ini justru yang baik pada kalian.
Yang selama ini kalian anggap baik dan tidak pernah mendidik kalian, itu justru yang jahat kepada kalian. Sikap mental kalian akan hancur ketika besok kalian PKM di sekolah. Kalau kayak gini caranya. Ini udah saya buktikan. Saya pertama kali datang ke Jakarta bulan Juni tanggal 30 2024. Bulan Juli tanggal 10 saya dapat SK pertama saya untuk membimbing PKM. Saya dulunya 9 tahun jadi koordinator PKM. 9 tahun. Saat itu saya berpikir dong, bahwa anak-anak yang PKM adalah anak-anak yang sudah seperti di eranya saya. Gitu kan? Dapat pembekalan, dapat pelatihan sebelum PKM. Saya bimbing, saya briefing dulu, ini mekanisme aturannya, begini-begini cara bersikap. Saya tapi kasih slightly aja tipis-tipis. Karena saya pikir sudah dibekali kan. Jeng, 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 jebret, panjang umur. PKM baru 2 bulan saya dapat surat cinta dari Korprodi. Laporin. Kije, izin dalam 2 bulan 5 kali. Emilia, izin dalam 2 bulan 3 kali. Dinda, izin dalam 2 bulan 2 kali. Wong, sepaneng saya. Naik darah saya. Karena buat saya, attitude itu nomor 1. Mau kamu paling pinter, IP kamu 4,0, IPK kamu 0 buat saya kalau nggak punya attitude. PKM baru 2 bulan izin 5 kali. Hey guys, ini kasar ya. Punya otak nggak sih? Mau kerja di mana juga nggak ada orang yang bisa izin 5 kali dalam 2 bulan. Situ pikir situ sekolahan bapaknya. Even itu sekolahan bapak lu nggak bakal dikasih izin 5 kali dalam 2 bulan. Iya nggak sih? Sepaneng saya langsung. Saya panggil semua. Dipanggil tahu nggak? Saya sengaja bikin jam 3:15 pulang sekolah kan jam 3 kan? Saya sengaja cuma kasih jeda 15 menit karena saya mau lihat effortnya nih. Istilah kata nih, kalau orang lagi falling in love kan kita kan akan bela-belain nih. Datengin orang yang kita cintai kan gitu ya. Saya mau lihat nih, dia masih ada hormatnya nggak nih sama saya? Ngehargai nggak, ngeburu-buru nggak nih untuk ketemu dengan saya? Gitu. Dereng-dereng dong. Jam 3:20, jam 3:25, setengah 4 tidak satupun yang datang. Saya tinggal pulang. Karena kebetulan jam 4 saya ada acara lagi di tempat lain. Saya tanya, alasannya apa? Kan kita naik TJ, Bu. Nggak mungkin 15 menit sampai. Saya bilang, sebelum kalian kasih data, saya udah buka data. Berapa harga gokar dari sekolah sampai ke UNJ? Tahu nggak berapa? 22.000. Satu gokar bisa diduduki 4 orang. Masa tahu lagi dipanggil, mau diomelin, nggak mau bela-belain keluar duit 5.500. Malah naik TJ. Ya TJ kan ada jamnya ya. Udah jelas kan gak masuk akal gitu loh. Gregetan. Tapi kalau kalian mau jadi orang-orang kayak gitu ya silahkan. Toh masa depan kan punya kalian sendiri. Alika mau sukses, Alika yang senang. Akmal mau sukses, Akmal yang senang. Fauziah nggak sukses, Fauziah yang sedih. Isma nggak sukses, Isma yang sedih. Apakah kalian akan mengajak saya? Belum tentu. Belum tentu. Ada yang kerja di pertama kali datang, Bu Dewi. Kije udah kerja, Bu Dewi. Yuk, Kije traktir. Enggak, belum tentu. Enggak inget Kije sama saya, belum tentu inget. Segitu nanti kita loh yang ngurusin kalian sampai lulus. Belum tentu ada yang inget. Dan saya beneran, lillahi ta'ala nggak pernah ngarep itu. Mohon maaf, berapa sih kalian traktir? Gede-gedenya makan nih misal. Ya, di pizza paling 100.000. Saya belum tentu mau. Kenapa? Malu. Ditraktir sama uang mahasiswa malu. Kadang mau pun nyampe sana saya yang bayar. Karena apa? Menjaga harga diri. Masa ibu ditraktir anaknya? Gitu kan? Gitu. Tapi itu pun tidak terjadi. Biarpun saya ditraktir juga nggak mau. Nggak terjadi juga. Jadi makanya anak-anak, kalian harus paham apa yang saya lakukan ini sedang mendidik kalian. Metode komunikasi yang baik, yang terstruktur, dan problem solving itu harus menjadi urutan nomor 1 kalau kalian mau sukses. Kalau saya dengan mudahnya bilang nggak tahu,
Nggak bisa. Gampang, nak. Kalau kata orang bahasa Londo, it just a piece of cake. Itu mudah, itu easy. Tapi apakah saya lakukan? No, sorry. Saya orang berpendidikan. Ketika saya diberi sebuah jabatan, saya tahu resikonya. Saya nggak tahu pun saya akan cari tahu. Kalau misal saat itu banyak pertanyaan, mungkin ke skip saya lupa, nanti kalian ingatkan lagi, Ibu, maaf, izin mengingatkan kembali pertanyaan saya yang ini apa ya Bu jawabannya gitu. Oh iya maaf, nah maaf saya lupa. Saya loh ibu kalian, saya rela minta maaf duluan ke kalian. Kayak tadi, maaf ya saya masih di jalan, saya baru pulang dari rumah sakit. Ibu saya dirawat di intermediate care unit, di bawahnya ICU satu level. Karena kemarin kita nggak rela ketika ibu saya mau dimasukkan ke ICU, karena ibu saya harus dipasang alat bantu hidup. Dan ibu saya harus ditidurkan alias koma dalam tanda kutip. Pada kondisi segenting ini, saya masih memprioritaskan kalian loh. Saya masih minta maaf loh ketika saya terlambat. Gitu. Nih kalian lihat, ini masih pakai baju nih dari pagi nih. Ini duduk di kasur nih, ini kasur saya. Bener-bener nyampe, blek, buka laptop. Bun, gak cuci kaki dulu. Udahlah ya, udah kesiangan. Kasihan mahasiswa nungguin. Kebayang kan, di level saya menempatkan kalian tinggi loh derajatnya. Tapi coba deh, kalian introspeksi diri, pejamkan mata kalian, renungi kalimat saya. Di level kalian saat ini, di mana kalian tempatkan saya di hati kalian? Kalau kalian tempatkan saya sebagai ibu kalian, kalian pasti menjunjung martabat saya paling tinggi. Menjaga perasaan saya. Betul nggak? Betul loh. Bukan dalam tanda kutip. Malah bertindak seenaknya. Bukan tidak boleh bertanya, silahkan tanya, nggak apa-apa. Bu, saya begini-begini, kan pasti kalian bingung ya akan jawabannya. Ketika saya tanya balik, kalian pikirkan upayanya gitu loh. Oh iya ya, siapa aja ya? Tahu nggak kenapa saya bertanya gitu? Supaya pemerataan terjadi. Siapa aja yang punya masalah, saya akan tangani semua. Saya nggak sayang hanya pada Fauzia, saya nggak sayang hanya pada Azra, pada Deci, Fatma, Zihan, Dayat, semua saya sayang. Karena level kalian sama di mata saya. Kalian anak-anak saya di Prodi angkatan tahun 2022. Gitu loh. Fahami ya, fahami. Marahnya saya bukan galak, bukan jahat. Tapi marahnya saya mendidik kalian. Jadi kalian punya pelajaran gitu loh. Bersikap. Karena dulu ketika saya jadi koordinator PKM, sekolah mana yang nggak acung jempol sampai 4 untuk anak-anak AP? Itu cetakan saya semua. Bukan saya lagi sombong ya. Tapi memang karena saya keras, saya akan didik kalian untuk bisa menghargai lawan bicara kalian, apalagi yang levelnya lebih tinggi. Itu, aduh Bu, anak-anak AP keren-keren ya. Bajunya sama semua seragaman. RPP modul sudah rapi, sudah siap semua. Nyampe sekolah ya pasti revisi ya, karena kan format pasti beda. Tapi kontennya kan sama, tinggal kopas, ATM. Apa? ATM. A-nya apa? Arti, Nah, T-nya. tiru, Iru. Nah, M-nya. modifikasi. Modifikasi. Nah, kalau file dasarnya udah ada kan, tinggal dilakukan ATM kan. Jadi anak AP terkenal paling cepat. Bikin RPP. Hari ini dikasih tugasnya, besok jadi. Ya orang malam dia tinggal ATM. Kan satu CD itu udah isinya seluruh perangkat. Ada modulnya, ada RPP-nya, ada PPT-nya. Seluruh pelajaran dari kelas 10 sampai kelas 12 udah kelengkap. Mereka bawa dalam satu CD untuk sekolah. Dulu begitu saya didiknya. Tapi ketika di kelas tengah mampus, ibu tugasnya banyak banget mata kuliah ibu. Buat kamu, bukan buat ibu. Ntar yang mau ngajar di sekolah siapa? Emang ibu. Jadi misal KJ besok di sekolah dapat mata kuliah berkomunikasi, mata kuliah, maaf, mata pelajaran berkomunikasi melalui telepon dan fax email, kas kecil, mengelola rapat, dan perjalanan dinas pimpinan 4 Mapel. KJ, besok, kamu kira-kira RPP bisa jadi kapan KJ? Lusa boleh lah Bu. Kaget dong guru pamong.
Gila nih anak kerjain RPP 4 mapel 2 hari. Dia nggak tahu. KJ tinggal buka CD, format dari sekolah tempel, comot, 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 ganti dikit-dikit. Selesai 2 hari. Dah, 2 hari disubmit. Panggil lagi. KJ modulnya dong bikin. Kira-kira jadi kapan? Minggu depan, Bu. Kaget lagi guru pamongnya. Gila nih anak nih. Tukang sulap kayaknya ya. Karena semua udah punya berkasnya. Tapi itu hasil didikan tempaan yang keras di 1 tahun sebelumnya. Anak-anak yang dulu hasil didikan saya, kalau ngelamar di sekolah, 90% keterima. Karena mereka punya citra bagus, image bagus akan PAP-nya FEUNJ. Sekarang sudah banyak yang jadi PNS, P3K. Alhamdulillah. Dapat kabar DM di IG, Ibu terima kasih. Alhamdulillah saya diangkat jadi PNS di sekolah ini. Alhamdulillah ya Allah, senang banget rasanya. Apa yang dikasih, terima kasih. Tapi itu rasanya, apa ya, tak ternilai gitu. Jadi, kalau bahasa matematikanya apa? Yang tak terhingga itu? Hmm, Infinity. apa? Ah, infinity. Infinity. Iya, infinity KJ. Astagfirullah. Iya kan? Itu. Gak usah bikin raktir, ngirimin kado. Ada sih beberapa yang mungkin karena saking senangnya ngirim kado, spray, apalah adalah gitu, hadiah-hadiah kecil. Tapi saya nggak ngeliat itunya. Say thank you aja ya Allah, senengnya. Luar biasa. Itu ya, itu anak-anakku semua. Untuk kalian pahami. Kerasnya saya untuk kalian. Saya udah nggak butuh karir lagi. Ada nggak ada kalian, saya tetap jadi dosen. Ada nggak ada kalian, saya tetap dibayar sampai pensiun sama pemerintah. Tapi beda. Ketika kalian mendidik diri kalian keras, kalian akan menentukan langkahnya, mau berhasil atau tidak berhasil. Tuh. Jadi tolong, yang kita bahas sebelum konten ya, beberapa hal yang kita harus sepakati dulu nih. Yang pertama, diusahakan jika tidak ada masalah pribadi, jangan menjapri saya. Hubungi di grup. Supaya apa? Informasinya merata, nah. Kalian harus pahami, masalah yang kalian hadapi bisa jadi juga dialami teman kalian. Itu pertama. Lalu kedua, kalau kita berusaha menyelesaikan masalah kita, tapi ada multiplier effect-nya, masalah orang lain kita selesaikan, kalian harus ingat satu hal, artinya ada pahala di dalam tindakan kita yang ini. Itu. Jadi selalu melangkah, niatkan apa yang kita lakukan itu untuk mencari ridhonya Allah. Dapat pahala. Itu mengapa saya rela capek-capek didik kalian. Even, nih ya, saya jadi dosen asal-asalan nih. Cuman ngajar-ngajar aja. Nggak peduli pada karakter, nggak peduli pada pengembangan akademis kalian. Non-akademis kalian, maaf salah kata. Gaji saya tetap sama, nak. Nggak ada yang nambah, nak. Saya nggak lagi dapat penghargaan setelah saya berhasil mendidik karakter kalian. Enggak. Tapi apa? Ridhonya Allah yang saya cari. Ketika kalian berterima kasih, ketika di dalam doa kalian mungkin secara tidak langsung ada kebahagiaan dari apa yang saya lakukan. Itu doang yang saya cari. Nah, itu yang kalian harus punya di mindset. Kalau saya bertanya, rekan saya mendapat solusinya juga, artinya dapat pahala juga dari tindakan kalian. Jangan malah berpikir egois-egoisan. Saya lihat beberapa dari Anda ya, saya nggak mau sebut nama, introspeksi diri saja. Itu memang mementingkan diri sendiri gitu lah. Egois. Jangan sayang. Kan kalian hidupnya insya Allah lebih lama dari saya ya. Kalau kita hitung ukuran matematika manusia ya. Kalau matematika Allah kan umur gak ada yang tahu. Tapi kalau matematika manusia kan hidup kalian masih lebih lama. Karir kalian akan panjang. Jangan egois. Gitu loh. Individualis. Mau menang sendiri. Jangan. Jangan. Kalau kita baik sama orang, ceria, penolong, helpful ya. Alam tuh akan membalas. Mereplay kita dengan sendirinya. Ya. Itu yang pertama. Kesepakatan ya. Deal ya. Kesepakatan kedua. Jika ada sebuah pertanyaan, coba letakkan diri kalian menjadi manusia yang cerdas. Kalian kan generasi-generasi baru nih, anak-anak yang paham dengan teknologi. Bahkan saya nggak secanggih kalian. Saya Zoom aja masih
gerapa ya namanya saya era-era tahun 80 ya gitu. Mungkin kalian aja entah di mana di saat itu. Ibu kalian juga mungkin belum lahir di saat saya udah lahir kan gitu. Jadi teknologi yang saya kuasai sangat terbatas, tapi saya berusaha memaksimalkan. Nah, coba kalian kayak gitu. Jangan apatis terhadap info. Ada masalah, cari solusi. Misal yang saya tanya Emilia Putri, nak, siapa aja nak yang belum magang gitu kan? Yang sama kasusnya seperti Anda. Oh iya, Ibu, wait sebentar. Emil cari info dulu ya, Bu. Soalnya Emil juga belum tahu. Masa saya marah? Nggak bakal lah. Iya, Emil, silahkan. Nanti Emil WA di grup. Kalau grup yang kelas sebelah, WA ke ketua kelasnya, tolong dong, ini Bu Dewi yang nyuruh. Kan gitu. Nanti dapat datanya kirim ke saya. Gitu, nak. Ya, biasakan. Masalah apapun, ya, coba dicari solusinya. Jadi jangan kalau ada sebuah masalah langsung, nggak bisa, Bu, nggak tahu, Bu. Kalian anak-anak pintar, sayang. Bisa masuk UNJ. Kamu mau tahu nggak yang sudah daftar nih? Nih 2025 penmaba. Pendaftaran masih dibuka 3 hari lagi. Di kita, di Prodi PAP, sudah 1.100 sekian orang. Yang diterima berapa? Untuk kalian ketahui, nggak nyampe 40. Tuh, artinya kalian nih, halo semua, sudah mengalahkan 1.050 sekian orang untuk bisa duduk di kursi yang sekalian kalian tempati. Masa nggak bisa berpikir cerdas? Think smart, ya kan? Gitu. Itu yang kedua ya. Kesepakatan kita. Deal nggak? Jangan saya bikin kesepakatan kalian diam aja jadi kalian nggak deal nih. Deal nggak? Oke ya. Kesepakatan ketiga. Kesepakatan ketiga, jangan pernah meletakkan deadline kalian pada belakang. Pada tanggal terakhir yang saya posting. Saya akan selalu buat warning. Saya ingin kalian bisa lulus semua tepat waktu. Bahkan kalau bisa lebih cepat dari waktu. Kalau kita bisa berupaya kalian 3,5 tahun, ayo kita 3,5 tahun. Tapi kalau nggak bisa, 4 tahun semua lulus nih satu angkatan. Nanti untuk mengupayakan hal tersebut, saya bikin timeline. Bulan ini, bulan ini, bulan ini. Nah, jangan akhir bulan baru kalian kerjakan. Paham ya? Jadi misal, bulan Juli, tanggal 1, pembagian jadwal dosen pembimbing skripsi. Langsung. Tanggal 2, cari judul skripsi yang kalian minati. Berangkat PKM tanggal 14, misal. Oke, berarti gue tanggal 8 atau tanggal 9 udah dapat judul. Sisanya gue harus kejar dosen untuk minta ACC. Gitu. Paham tidak? Jadi kalian sudah dapat timeline dari saya, kalian bikin timeline diri kalian sendiri. Untuk yang ketiga ini, bukan kepentingan saya cinta. Kalian mau lulus sampai 7 tahun, kan masa di UEJ sampai 7 tahun kan? Ya itu kepentingan kalian kok, urusan kalian. Saya kan gak rugi. Yang rugi kalian bayar UKT. Iya nggak? Tapi saya mau motivasi kalian untuk lulus, kenapa? Tadi saya cuma mau cari berkahnya. Kalau kalian lulus, cepat kerja, ibu kalian seneng nih. Deci, kerja, pamer sama tetangganya, Deci udah kerja loh sekarang loh. Gitu kan? Mamahnya senang. Dari kesenangan ibunya ada doa untuk saya secara tidak langsung. Ada berkah untuk apa yang saya lakukan secara tidak langsung. Gitu. Jangan entar di belakang kirim-kirim surat cinta, WA cinta kepada saya. Ibu tolong, saya belum daftar sidang, tapi udah tutup, Bu. Tolong, Bu, tolong. Saya nggak bisa bayar UKT lagi. Ya urusanmu. Kecuali saya nggak kasih tahu. Saya udah kasih tahu 2 bulan lalu. Kemana kamu 2 bulan? Jangan tolong. Ini kan bukan acara TV. Ya nggak? Betul nggak? Kalau acara TV tuh, tolong barulah kita tolong. Gitu. Jadi bedakan ya nak, menolong yang benar dengan menolong yang dipaksakan, itu artinya bukan menolong, itu tidak mendidik. Saya nggak mau. Kayak kemarin jadwal sidang ditutup terakhir itu kan, jadwal SPS ditutup terakhir itu, the last of June. No, minggu ketiga. Minggu ketiga of June. 2 hari sebelum ditutup, udah saya kasih warning.
Lusa jam 1 adalah penutupan jadwal sidang. Harap untuk melakukan pendaftaran. Saya ngomong begitu. Tapi saya WA ke Mbak Ella. Mbak, itu posisinya sudah jam 2, bukan jam 1 ya. Berapa Mbak yang sudah daftar? Baru 5, Bu. Ya Allah, Mbak, dikit amat. Ini masih banyak yang belum SPS, Mbak. Udah, Mbak, kita tunggu ya, Mbak, sampai besok pagi. Besok paginya tanggal merah dong. Ya, Bu, tapi kan tanggal merah. Tolonglah, Mbak, please. Ya deh, Bu. Mbak Ella loh. Mau nolongin. Saya please, please, please. Akhirnya dia tunggu sampai besok pagi, baru dirilis daftar namanya, dimintakan surat ke dekan. Hari Senin surat muncul, dateng dong anak satu. Bu, saya belum daftar. Kurang apa? Tanggal merah pun Mbak Ella udah kerja. Masih dia belum daftar. Habis itu dia tolong-tolong. Gak bisa bayar UKT. Aduh, kesannya jadi kayak saya yang jahat ya. Begitu gak sih? Itu yang terjadi. Wait the minute. Kayaknya ini habis nih laptop saya baterainya. Bentar, saya coba cas dulu ya. Bentar ya, bentar. Bentar. Bisa menyintai kembali. Kembali. Oke. Hmm, Kok listriknya nggak masuk? Masuk deh. Oke, gitu ya. Tadi sudah 3 ya kesepakatannya. Deal nggak? Deal apa enggak? Boleh, Apa ada Bu. yang mau direvisi? Boleh. Kalau ada yang mau direvisi, Bu, gini Bu, usul saya Bu, gitu Bu. Kita sepakati. Yang penting nanti kita clear melakukan itu. Karena sampai kalian nanti berpindah talinya dari kiri ke kanan, kalian adalah tanggung jawab saya. Bahkan yang memindahkan tali toga kalian pun nanti saya. Bukan toga ya, topi toga ya. Kalau kalian deal, ayo kita jalan bareng, kita lari bareng, sukses bareng. Tapi kalau kalian nggak deal dengan aturan saya, ya jangan salahkan. Kalau nanti kalian yang tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Upayanya sudah saya lakukan. Kalian insya Allah akan wisuda September 2026. Dari bulan Mei kemarin saya udah pikirin step-step yang harus kalian kerjakan. Itu mengapa di bulan Juni saya tawarkan untuk kalian Zoom dengan saya. Karena yang saya bahas cuma bukan hanya PKL. Saya mau bahas PKM, saya mau bahas dosen pembimbing skripsi, dan deadline-deadline untuk mendaftar skripsi. Sebagai gambaran kalian semua. Gitu. Karena apa yang kalian akan lakukan mulai dari bulan besok nih sampai selesai nanti di bulan Agustus 2026 itu semuanya berkejar-kejaran dengan waktu. Kalau kalian mau lulus tepat waktu. Gitu. Tapi kembali lagi ya, tugas saya kan berupaya. Tugas saya kan membuat satu sistem yang kalian lakukan itu jadi mudah, jadi sistematis. Tapi if kalian nggak setuju ya nggak apa-apa. Kan sebagai individu, istilahnya kalau saya adalah dokter, kalian kan pasien. Kayak saya kemarin kan, ibu, ibunya mau dipasang ventilator, kita mau matikan dulu kesadarannya, kita tidurkan ibunya, saya nggak setuju. Itu kan hak saya sebagai pasien. Sama, kalau kalian pasien saya, hak Anda untuk menolak apa yang saya buat nanti. Saya nggak meminta juga kalian lulus tepat waktu. Bu, saya masih senang main, Bu, di WNJ, Bu. Ngapain sih ibu nyuruh saya lulus buru-buru 4 tahun? Orang saya pengen 5 tahun, ya nggak apa-apa.
IJ masih kangen pengen ketemu saya tiap minggu. Boleh. Meskipun hanya ngelihat saya dari ruang di lorong, boleh, J. Saya jalan tiap pagi kok di lorong itu jam 9 pagi. Kalau masih kangen gitu, sayang, tahun lagi, mau ngeliat Bu Dewi, boleh, J. Tenang aja, gitu. Ya, jadi begitu ya anak-anak semua intinya. Jangan salah paham dengan apa sikap saya. Kenapa kalian merasa saya keras, saya sangat bergerak sistematis, dan saya sangat saklek pada aturan? Karena saya ngeliat kalian pada kelewat, bablas. Mungkin ya karena kemarin kan kalian datang di masa akhirnya COVID ya. Jadi sistem juga baru dibangun lagi ketika kalian datang. Jadi lepas lah. Istilahnya mental-mental gitu loh. Sistemnya nggak rapi. Kita rapihkan bareng. Oke, sampai di sini kalau sudah sepakat, Ibu mau share screen. Ini ada beberapa tanggal penting yang bisa jadi satu referensi. Sebentar. Saya belum ini. Bentar ya, wait ya, wait. Wait the minutes. Where is that? Hmm, 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 hmm. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Kemudian, wait. Di mana? Nah. Saya bukakan jadwal rapat saya dengan dosen-dosen ya. Jadi biar kalian bisa dapat gambaran. Ini sebenarnya percampuran untuk seluruh angkatan, tapi bisa kalian take it apa yang kalian akan butuhkan ya, disesuaikan dengan kalian. Ini adalah rapat koordinasi kami di tingkat prodi. Terbacakah? Terbaca? Halo? Baca, Bu. Terbaca, Oke. Ibu. Oke, sip. Kita langsung ya. Eh, dia nggak mau jalan ya? Berubah nggak slide-nya? Enggak, Bu. Slide. Hah? Enggak. Enggak ya? Iya, di sini juga nggak mau jalan. Bisa, udah? Udah, Bu. Nah, ini ada beberapa list yang kemarin Ibu bahas dengan dosen-dosen, yaitu pertama sidang skripsi, nilai sidang, agenda sidang, penyelesaian sebaran, PKM, tuh. Sampai pembentukan karakter kalian saya masukkan ke dalam poin untuk diperhatikan juga oleh dosen di prodi. Karena saya sudah gerah dan gatel ngelihat anak-anak ini seperti tidak bisa menghargai yang namanya kesempatan, yang namanya peluang, gitu loh. Jadi kayak ngebuang aja. Nah, itu saya sayang. Buat saya, generasi sukses itu ngebaca sedikit peluang aja, dia akan ambil. Bahkan nggak ada peluang pun dia cari peluang. Nah, ini ada peluang dibuang. Nah, itu. Jadi karakternya tuh udah bukan karakter-karakter winner kalian nih. Itu yang saya sayangkan. Saya pengen bentuk lagi anak-anak apa itu karakter-karakter yang siap tempur dan berjuang menjadi pemenang. Gitu. Kemudian pembagian dosen pembimbing angkatan 2022 nih, PA, kemudian pembentukan klub bahasa Inggris. Ini semua nih upaya untuk kalian nih. Mulai dari PKM sampai pembentukan klub bahasa Inggris. Nah, kita lihat di sini ya. Ini ada daftar sidang. Dilihat di sini. Nah, daftar sidang di sini berlaku untuk angkatan kalian yang ada di kotak yang ini nih. Nih. Kalau kalian mau lulus tepat waktu, perhatikan kotak kecil yang ada di paling kanan. Batas tugas akhir di sistem informasi akademik ini artinya batas input nilai kalian di skripsi. Tanggal 31 Juli 2026. Kalau kalian mau ikut jadwal ini, berarti tanggal 25 kalian harus selesai revisi dan berkas-berkas untuk disubmit ke sistem. Nanti ada satu sistemnya dibuat oleh Mbak Ella, kalian submitnya ke sana. Itu sudah lengkap, revisi skripsi, berkas tanda tangan dosen pembimbing, penguji, pengesahan, dan lain-lain. Sekitar tanggal 26. Tanggal 26, pengerjaan proses revisi dan lain-lain itu kurang lebih 2 minggu. Berarti tanggal terakhir kalian sidang, ya, adalah tanggal 13 bulan Juli 2026. Jadi kalau lewat dari tanggal 13, jangan kata plus please ya. Bu, saya nggak bisa bayar UKT, Bu. Tolong Bu, masukkan saya ke sidang, Bu.
Nggak ada ya, nggak ada. Itu sudah menjadi tanggung jawab Anda. Paham? Paham tidak? Paham, Bu. Bu. Ini 1 tahun ya. 1 tahun loh saya udah ngomong. Ntar bulan Juli tanggal 13 ada yang begitu saya bilang. Rekamannya, Dayat, keluarin. Tanggal 24 Juni saya udah kasih peringatan. Coba, orang peringatin orang bisa setahun loh. Nggak ada. Orang peringatin orang seminggu, sebulan sebelumnya saya setahun. Dah, ini ya. Ini SK lulusan di semua jenjang. Kalau ini urusan admin prodi. Kalian nggak tahu, tanggal 7 Agustus, tanggal ijazah 14 Agustus, kemudian batas pemberkasan online-nya tanggal 14 Agustus juga, batas akhir pemberkasan lulusan, ini admin prodi nanti yang ngerjain, bukan kalian. Karena ini data-data yang dari 3 terakhir ini untuk data wisudawan dan wisudawati yang disetor ke universitas. Nanti terkait dengan jumlah toga, jumlah kursi, jumlah tamu, jumlah undangan, dan lain-lain. Ya, wisuda. Kemungkinan wisudanya sekitar bulan Oktober 2026. Ya, pahami ya. Pahami di sini tanggalnya. Kalau di yang tahun ini masih di bulan September 2025. Pahami ya, ini 2 tahun yang berbeda. Jangan lihat yang kiri. Yang kiri ini buat angkatan 2021. Kalian kan 2022. 2022 di sini nih. Nih. Yang kursor saya jalan nih ya. Coba saya pakai pen deh. Nih. Nih ya. Nih tanggal kalian yang saya lingkari. Pahami ya? Oke? Oke. Ada pertanyaan? Udah, Bu. Oke. Lanjut. Nah, ini PKL. Ya. Batas waktu submit esai pengganti mata kuliah konversi tanggal 20. Ya, ini tak hapus sih yo. Notnya belum dihapus. Dah. Batas waktunya tanggal 25 Juni. So lucky you are all karena kalian hanya dapat beban untuk membuat 1 buah esai untuk merefleksikan 4 4 apa 5 ya kemarin ya saya di WA siapa ya waktu kemarin. 4 apa 5 mata kuliah ya kemarin konversinya, kok saya lupa sih. Berapa? 5. 5 ya? Iya, untuk mengkonversi 5 mata kuliah. Beruntung angkatan kalian masih berlaku. Kalau yang untuk angkatan adik kelas kalian harus dibuat 5-5-nya. Ya, tanggal 25 Juni. Lalu batas waktu laporan PKL lengkap dengan pengesahannya tanggal 26 Juni. Lalu sidang PKL, tadinya kan 29.30, ternyata 29 merah ya. Tanggal merah 29.30 itu tanggal merah kalau nggak salah Sabtu dan Minggu. Jadi sidang dilakukan, saya maju, no, tanggal 29 tanggal merah hari Minggu, tanggal 30 kalau nggak salah Senin, akhirnya saya majukan tanggal hari Senin dan Selasa, 30 dan 1. Tanggal 2 saya skip, kenapa? Karena saya takutnya kalian revisinya banyak, kita sudah harus bersiap-siap untuk pembekalan dan lain-lain. Itu ya. Lanjutkan, kemudian add, nah ini. Ini bukan. Ini FGD Prodi untuk kurikulum. Nggak usah, itu urusan dosen. Nah ini. Ini yang saya sampai minta dosen-dosen untuk siapkan. Kenapa? Karena ini kekhawatiran saya. Pengalaman tahun kemarin itu sangat membuat saya shock. Saya dulu 9 tahun menjadi koordinator PKM dan saya membentuk sedemikian rupa anak-anak siap untuk PKM dengan sikap mental dan karakter yang bagus. Tahu-tahu saya datang, saya bimbing, waduh kok begini. Ternyata materi ini tidak ada di pembekalan PKM. Maka sekarang per tahun ini untuk kalian kami ciptakan kembali. Tuh. Emang kalian pikir ini untuk saya? No. Ada manfaatnya untuk saya? No. Tapi saya lakukan untuk apa? Kembali lagi. Kita cari berkahnya Allah. Lillahi ta'ala, kalau kalian semua jadinya bagus, saya akan dapat hikmah. Tuh, makanya jangan sia-siakan. Ini merancang segini ini nggak susah, nggak mudah ya anak-anak ya.
merancang ini semua nih pembekalan PKM nih. Nih, mana ya? Where is the pen? The pencil. This one ya. No, 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 no. This one. Nih ya, pembekalan PKM nih. It's nih. Kemudian alat evaluasi, modul, kemudian pengenalan sekolah. Nah, ini hal-hal nih saya kotakin, kalian note ya. Kalian note yang saya kotakin. Pembentukan karakter mahasiswa menyesuaikan dengan budaya sekolah. Tolong, jangan pernah ya menempatkan kaki Anda sejajar dengan orang yang notabene-nya satu, lebih tua dari Anda. Dua, lebih tinggi jabatannya dari Anda. Tiga, lebih berpengalaman dari Anda. Karena itu budaya di sekolah. Kalau Anda langgar tiga ini, habis aja. Selesai. Contoh, bicara kepada guru pamong. Bu, maaf, besok saya mau izin. Itu nggak bisa. Kalimatnya adalah, Bu, maaf, apakah boleh jika besok saya izin? Tanda tanya. Pasang emoticon. Paham? Beda ya. Maknanya sama-sama izin. But the way you delivered your words, it's make a very significant differences. Gitu loh. Perbedaannya tuh sangat signifikan. Pahami ya. Kemudian yang kedua, tidak izin untuk mencari judul skripsi. Kami akan mengupayakan mengatakan kepada sekolah, mensosialisasikan kepada sekolah untuk meminta Anda PKM 4 hari dalam satu semester. Satu semester, salah lagi ngomongnya. 1 minggu, 4 hari. Sehingga akan ada hari kosong 1 hari untuk kalian bisa ke kampus mengejar dosen pembimbing kalian, untuk bisa ke kampus mencari judul dan lain-lain. Jadi jangan pernah izin untuk cari judul. Izin untuk ngurusin kegiatan mahasiswa, apapun itu. Mau itu ihtisodi, mau itu apalah, BEM lah, dan lain-lain. Udah waktunya kalian meregenerasi adik-adik kalian. Bu, tapi kan saya mantan ketua, presiden ini, kayak paling penting amat gitu ya. Kayak dunia akan hancur tanpa kehadiran kalian. Kalau kalian pemimpin yang baik, you know how to deliver your knowledge. Ya kan? Untuk bawahan kalian. Artinya kalian nggak punya kemampuan jadi leader yang baik kalau kalian masih pegang aja itu jabatan. Adik-adik kelas kalian tidak kalian latih untuk punya kemampuan yang mumpuni seperti kalian. Jadi jangan bangga. Pemimpin yang baik justru yang mampu mendeliver. Bukan yang dia kuasai sendiri sehingga anak-anak yang lain bingung kalau mau pegang kalau nggak ada kalian. Itu artinya bukan pemimpin. Ya, oke. Kemudian tidak membuat alasan kegiatan kampus sudah tersampaikan barusan. Ini karena terjadi di semester kemarin. Tapi kan Bu, saya presiden apa? Untung nggak jawab presiden taksi. Gitu. Saya juga bingung. Keren banget loh mahasiswa udah bisa jadi presiden. Saya dosennya mau S3 belum pernah jadi presiden. Coba dong kasih saya posisi presiden, mau dong. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, tidak merasa paling si disiksa di sekolah. Seolah-olah kalian dijolimin amat. Disuruh bikin modul, disuruh bikin nilai, disuruh piket, disuruh jaga koperasi, disuruh ngurus ekskul. I'm the only one yang paling dizolimi di dunia ini. Bambang, kalian mau belajar nggak? Yang namanya belajar, nggak ada yang enak. Allah menjanjikan pahala buat orang-orang yang sedang belajar. Kenapa? Karena Allah tahu belajar itu nggak enak. Kalau enak nggak dikasih pahala sama Allah. Gitu loh. Cobaan mana ada yang enak. Kalau enak cobain. Dan kalau cobain jadinya bukan ke sekolah dong, ke Master Chef. Ketemu Chef Juna dong. Gitu. Pahami ya. Lalu PKM minimal 4 hari full di sekolah. Ini yang sedang kami tetapkan kepada sosialisasi di sekolah. Mudah-mudahan berhasil ya. Kami coba sugesti, kami coba lakukan pendekatan ke sekolah untuk menerapkan sistem maksimal 4 hari kalian di sekolah. Gitu. Ya. Kemudian berikutnya,
pembimbingan skripsi. Nah, ini nanti pembimbing skripsi insya Allah harusnya nih tanggal 30 Juni saya rilis. Tapi ya mudah-mudahan Allah kasih kesempatan saya bisa segera mungkin mengerjakan ya. Ya, semua kadarullah yang dilalah mamah kok drop. Tapi ya mungkin dengan bantuan doa dari kalian semua, ibu saya segera membaik gitu ya. Jadi saya bisa fokus lagi ke kalian. Jujur ketika ibu saya harus di rumah sakit dalam kondisi yang seperti ini nih, pikiran saya separuh bahkan mungkin separuh lebih jadi ke beliau gitu. Jadi yang seharusnya saya bisa di kantor full kan, dari jam 9 sampai jam setengah 4 sore, saya jam 12 atau setengah 1 kayak tadi itu, saya udah keluar karena harus ke rumah sakit. Di rumah sakit sampai jam setengah 7 pulang lagi, pulang kerja lagi kayak gini. Jadi pikirannya terbelah-belah. Mudah-mudahan kalian bisa bantu doa, ibu saya segera diangkat penyakitnya, sembuh kembali ke sedia kala. Jadi saya fokus ngerjain kalian untuk mengerjakan kepentingan-kepentingan kalian yang salah satunya ini nih. Saya harus bikin SK pembimbing skripsi. Tadi saya sudah cerita ya, untuk membuat satu buah SK kita butuh 6 langkah. Nggak mudah ya, pahami ya. Oleh karena itu, untuk saya bisa tanggal 30 Juni rilis, bahasanya keblebet-blebet. Untuk rilis, berarti saya paling terakhir tanggal 27 sudah submit ke admin. Karena kan muter tahapannya. Gitu. Sementara sekarang sudah tanggal 24. Belum terpegang sama sekali. Itu kembali karena sudah 3 hari ini saya fokus ke ibu saya. Gitu. Ya sekarang kalau kalian bilang, ibu profesional dong. Masa ibu ngurusin ibunya ibu bukan ngurusin kami. Ya sekarang introspeksi diri juga. Kalau ini terjadi pada kalian, are you sure? Kalian tega meninggalkan ibu kalian? Kan gitu. Ini aja saya udah bayar perawat nih. Saya nggak jaga di rumah sakit. Biasanya saya jaga ganti-gantian sama ayah saya. Karena pekerjaan sedang overload. Saya nggak kuat. Takutnya nanti kepentingan kalian juga nggak kepegang. Gitu. Kemudian yang ketiga masuk PKM. Rata-rata ya saya katakan sekitar 70% atau 80% sekolah tanggal 14 Juli. Tapi bisa jadi ada yang lebih cepat dan ada yang sedikit lebih lambat. Nanti disesuaikan saja dengan keputusan sekolah kalian harus datang kapan. Gitu. Nah, di kotak lagi nih, ya, di kotak ini menjadi hal penting yang kalau harus kalian noted juga. Yang pertama adalah mempersiapkan nilai TOEIC. Di bulan di bulan belakang tadi tuh yang kita slide sebelumnya, Juni, Juli, kalian harus sudah punya nilai TOEIC minimal 425. Di bulan Juli 2026 ya, maksud saya. Awal Juli 2026, kalian harus punya nilai TOEIC minimal 425. Lalu punya sertifikat uji kompetensi. Lalu sudah mempunyai publikasi. Ya, ini syarat untuk submit skripsi sidang di Juli 2026. Pahami ya? Oke. Setelah itu, wait. Berapa ini jadi mental? Mental, wait ya, wait. Juli skripsi. Nah ini. Ini PA. Ini saya minta dosen-dosen PA untuk memaksimalkan tugasnya sehingga Anda terawasi. Tidak ada lagi kendala-kendala terkait dengan hal-hal akademis. KRS, KHS, daftar sidang, dan lain-lain yang salah. Teknis seperti itu kita hindari untuk kita tekan kalau bisa sampai 0% errornya. Kalau bisa ya. Atau kalau tidak bisa ya maksimal 3% lah errornya. Nah kemudian ini kita insya Allah sedang mengupayakan untuk membentuk English Club. Sebagai apa? Sebagai upaya memudahkan kalian mencapai TOEIC di 425. Kenapa? Karena sekali lagi, pengennya apa yang kita minta tuh mudah untuk kalian. Tapi kalau kita udah kondisikan, kita mudahkan, kita lancarkan, sistemnya di build up dengan baik, tapi kaliannya nggak kooperatif, ya itu berarti salahnya di kalian. Gitu ya. Mekanismenya akan dilaksanakan, pembentukannya untuk angkatan 2021 perdana nih. Ide saya untuk membentuk ini dan adik-adik tingkatnya. Ini semua upaya untuk kalian, jadi please tanggal-tanggal penting tadi di noted. Ya, karena mulai awal bulan ini kalian udah gak akan ada cerita bersantai sampai tahun depan.
Kalau mau lulus tepat waktu, tapi kalau mau lulus nggak tepat waktu ya monggo, santai-santai masih ada waktu 3 tahun lagi kok, tenang aja. Waktu kalian boleh ketemu saya masih 3 tahun. Jadi kalau yang cinta banget, sayang banget sama saya mau menghabiskan sampai 3 tahun boleh, gitu. Ya, baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan, saya buka sesi tanya jawab. Ntar gak ada japri-japri lagi ya. Bu. Ibu. Giliran saya, ya raise hand dulu biar saya pilih siapa yang mau nanya duluan. Oke, Dayat. Eh, Ada cuma satu Bu, dong. sebelumnya ini mau kan kita sebelum Zoom udah ini ya Bu, apa namanya? Bikin list pertanyaan yang bakal ditanyain ke Ibu Mm-mm. malam ini. Jadi mungkin Mm-mm. pertanyaan yang saya akan tanyakan ke Ibu agak banyak ya Bu, karena untuk Mm-mm. seluruh mahasiswa juga. Satu Un- saya jawab, satu saya jawab. Jangan dibaca semua. ya, Satu dulu. yang pertama terkait dengan esai Bu. Kemarin kan Mm-mm. Ibu ngebagi itu ada yang mata kuliah SIM ya Bu. Nah, untuk Mm-mm. siswa tuh di semester 3 kemarin ada yang udah ngambil SIM, nggak cuma saya. Kalau misalkan mahasiswa dapat SIM lagi itu nggak apa-apa, tetap dibikin aja atau gimana, Bu? Nah, ini dia. Ini nggak senengnya saya dengan metode Japri. Infonya nggak nyampe. Padahal kemarin sudah ada anak yang menjapri pertanyaan ini dan sudah saya jawab. Harapan saya, jawaban saya di post dong di grup kalian. Ternyata disimpan sendiri kan. Itulah, itulah hebatnya anak-anak sekarang. Saya udah jawab di grup. Mau saya bacain namanya apa mau ngaku dosa orangnya? Saya masih simpen nih. Chat kalian biarpun nggak saya simpen, nggak pernah saya hapus. Jadi mau setahun lalu saya bisa baca nih bukti-bukti transaksi kita. Dosa-dosa kalian terbaca deh. Saya bacain ya. Sistem. Ayo, anak yang bertanya, yang udah saya kasih jawabannya, mau ngaku nggak? Apa mau saya panggil di sini nih? Ketemu namanya ntar nih. Mau saya sebutin namanya nggak? Mau saya sebutin? Apa dia mau open mic? Menjelaskan pada teman-temannya. Nggak open mic dong anaknya. Penasaran saya. Dateng nggak sih dia di sini hari ini? Dateng dong anaknya. Nggak mau open mic. Saya udah jawab. Itu makanya jangan suka japri kalau nggak mau share info. Saya udah jawab sama anak itu. Jawabannya adalah Waalaikumsalam, Nak. Tidak khusus mata kuliah yang belum saja. Jadi kamu pilih bebas yang belum saja. Itu jawabannya. Baik, Bu. Bagus nggak? Udah nanya japri disimpan untuk sendiri. Padahal udah saya jawab. Itu mengapa saya nggak suka japri. Akhirnya begini kan. Baru saya kasih warning kejadian. Gitu. Itulah. Memang generasi kalian itu. Karena mungkin kalian banyak di apa ya kondisikan ketika SMA itu pas banget COVID ya. Jadi kan harus survive sendiri ya. Jadi individualisnya masih ke bawah nih, even di bangku perkuliahan gitu. Padahal cetakan COVID-nya kan cetakan anak SMA ya, bukan cetakan pas kuliah ya.
Paham ya? Semisal, Sekar dapat mata kuliah sistem informasi di semester 3 kemarin. Nah, kemarin ketika pembagian judul, eh, apa namanya, pembagian judul essay, dapatnya sistem informasi. Jangan sistem informasi lagi yang dibuat karena tidak ada konversinya. Pilih mata kuliah lain. Nah, itu privilege. Kalian berhak milih sesuka kalian. Kalau yang lain kan di plotting. Tapi karena kalian achieve di semester kemarin, bagus, berarti hadiahnya saya kasih sekarang. Kalian boleh pilih sesuai 4 mata kuliah lainnya yang kalian sukai saja. Gitu. Jawaban itu sudah saya kasih tahu. Dan tidak di-share. Nggak ada siaran diet di grup. Nggak ada Bu, padahal itu juga saya ngelis pertanyaan udah dari si yang minta list pertanyaan itu. Nggak ada yang Begitu. Ya sudah. Yang sudah terjadi sudah ya. Capek marah-marah melulu. Yang penting ke depan, ingat komitmen tadi kita ada 3 ya. Dayat, komitmennya ditulis Dayat, ntar di-share di grup Dayat. Itu abis itu kita pin Dayat. Jadi semua orang kita suruh baca komitmen itu setiap hari. Bikin Dayat. Kalimatnya yang bagus Dayat. Pin. Apa ya? Konsensus ya. Konsensus yang harus dilakukan. Gitu aja. Titik 2, 1, 2, 3 gitu. Oke. Sambil Dayat bikin. Baca yang bikin itu aja deh KJ deh. Dayat mau baca pertanyaan J. KJ bikin konsensus J. Ntar dipin di grup. Sekarang Dayat. Apa Dayat lagi? Pertanyaan nomor baik 2. Bu. Bentar Bu. Terkait dengan masih terkait dengan esai Bu. Itu Hmm. pengumpulannya nanti akan langsung ke ibu atau ke siapa Bu? Pengumpulannya ke saya. Ketika kalian saya sidang. Oh baik Bu. Sorry, pengumpulan tanggal 26 ya. Taruh aja berarti di atas meja saya nanti ketika sidang kita cari. Saya sih Berarti di tanggal print Bu. 26 datang akan saya tanda tangan dulu saya paraf. Artinya kan kalau tidak ada paraf saya baru datang apanya namanya? Esainya pas hari H, pas hari sidang kan biasa minus dong nilainya. 5 poin 1 hari gitu. Jadi taruh aja di atas meja saya. Ya. Jadi untuk esai bakal dikumpulin tanggal 26 ya Bu? Iya, kan tadi tanggalnya di mana? Di PPT tanggal berapa tadi? Perasaan tanggal 26 deh Ibu nulisnya. Coba deh. Masa kalian nggak ingat kan baru dibacain tadi, nak. Saya ingetnya Mana 25 ya? Bu. 25 kan batas ini, nak. Nih. Oh iya bener 25, maaf, maaf, maaf. 26 laporan PKL. Salah, 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 maaf. Bener 25. Bener, besok ya. Besok ya. Taruh di meja saya ya. Iya, betul, betul. Maaf saya yang salah. Samtek missing. Oke, Dayat. Ada lagi. Itu nomor 2. Terjawab. Nomor 3, Dayat. Sat-set yuk, Dayat. Udah mau jam Eh, 9. Soalnya saya itu tipe kayak apa tuh yang kalau jam 12 jadi upik abu, jadi jelek. Itu film apa ya? Cinderella ya? Beneran, Bu. Cinderella. Soalnya saya Cinderella. Saya kalau udah jam 9 ntar jadi jelek deh ya. Iya, Oke Bu. Untuk penulisan esai itu ada sakit. ketentuannya nggak Bu? Apa aja yang harus di iniin apa namanya yang harus dimasukin gitu misalnya apa aja pakai cover atau tidak gitu gitunya Bu? Oh, esai enggak. Esai mah di kertas lembar, Dayat. Esai itu hanya 1 lembar, sayang. Oh baik Satu Bu. lembar. 1 lembar diketik. Minimal 5.000 kata. Eh, wait the minute. 500 Bu, Kok 500 lima Bu. ribu? 500 Bu. 500 Bu. 500 Bu ya Ya, Allah. maaf. 500. Ya, kan beda nol. Nol kan nggak ada nilainya. Ibu 5.500 Beda jauh, Bu. beda nol, J. Ya Allah, J. Nol tambah nol kan tetap nol, J. Ya, 500. Kepletot dikit. 500 maksud saya. Oke? Oke. Dah, apalagi? Eh, Oke, ini sih, pertanyaan konfirmasi aja sih Bu. Itu kan tadi Ibu sempat bilang untuk yang apa masih kurang tadi tuh Ibu antara kurang dari 3 bulan. Terus Ibu nyebut lagi itu yang magangnya masih 1, 2, 3, 4 bulan.
Itu jadinya yang perlu besok ketemu ibu membawa materai itu yang magangnya masih berapa bulan, Bu? Wait the minute. Kalian harus magang berapa bulan? 5 bulan. 5 minimal, Bu. 5 bulan minimal. Berarti yang under 4 bulan yang ketemu saya membawa materai. Yang under 4 bulan. Baik, Bu. Mm-mm. Oke, next itu untuk mahasiswa yang magangnya di 2 perusahaan, laporannya nanti bagaimana, Bu? Yang dipaparin Nah, sidang itu satu aja ini atau dua-dua? juga, ini juga yang mau kita bahas. Makanya saya itu minta jauh-jauh hari. Ini laporan dikumpul tanggal 26. Kita baru ngomongin gini tanggal 24. Jadi magang itu dipilih yang paling banyak. Misal 5 bulan kan ya, di PT Morat Marit 3 bulan, lalu di PT Maju Mundur 2 bulan. Berarti laporannya di mana? Morat Marit atau Maju Mundur? Yang berapa, Bu? Yang 3 bulan tadi lah, Bu, pokoknya. Ya apa ayo daya? PT apa 3 bulan? Nggak terlalu ini tadi, Bu. Isma, Makanya nggak tahu. Isma, PT apa yang 3 bulan Isma? Saya temu Ratmarit, Ibu. Nah betul, PT Morat Marit Dayat, Isma juga tahu. Ya, Gitu Bu. contohnya ya, paham? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke lanjut Dayat. Ya, Ini ini AC ada saya rusak kayaknya kok nggak dingin. yang Apa? dari pertanyaan mahasiswa ini, Bu. Ya, misal dia sidang di tanggal 30, tapi itu dia benar-benar nggak bisa di tanggal 30, itu bisa di reschedule atau harus tetap datang, Bu? Alasan nggak bisanya? Mungkin ini ada anaknya nggak di sini yang nggak bisa Saya, Ibu. datang. Saya, maaf. Kenapa nggak bisa? Maaf Ibu, di tanggal 30 kebetulan saya hari terakhir magang dan itu udah sesuai sama kontraknya, Bu. Iya kalau hari terakhir magang, apa namanya kamu nggak bisa melakukan apa bahasanya ya komunikasi gitu dengan pihak perusahaan? Em, saya udah pernah coba bilang waktu itu, cuman sebelum saya ngomong kalau saya sidang, pihak perusahaannya itu user saya itu bilang mau ada acara di divisi karena setiap anak magang yang keluar itu pasti dibikinin acaranya gitu loh Bu, kayak gitu. Nah iya artinya kamu izin tidak menghadiri acara tersebut gitu. Karena memang sidangnya kan udah terplotting ya. Nanti yang kasihan kalau kamu nggak datang di hari itu kan pembimbingmu. Berarti pembimbing, maaf, salah, penguji. Pengujimu seharusnya misal nih, Cecilia yang nguji misal Paroni, Paroni mah ketua, nggak mungkin deh. Misal yang nguji Butiko, harusnya Butiko hadir hari itu untuk menguji 8 orang. Selesai semua, gara-gara Cecilia kan beliau nggak selesai. Beliau harus datang di hari yang Cecilia bisa, ya kan? Betul nggak? Yang kasihan pengujimu, gitu. Karena SK ujiannya udah lagi diproses nih, kemungkinan besok pagi jadi. Udah masuk dari kemarin sebenarnya SK-nya. Tapi karena Pak Dekan lagi sibuk periksa Remun, Remun terakhir kemarin soalnya. Jadi kemungkinan skip. Mungkin besok pagi sudah ditandatangan oleh Pak Dekan. Sehingga tidak mungkin lagi kita untuk mengubah gonta-ganti gitu loh. Karena satu, tanda tangan pembuatan SK sangat sulit. Lalu yang kedua, kalau kita gonta-ganti gitu, eh, pengujinya yang kasihan, gambarannya gitu loh. Kan kita nguji nih, kayak Butiko, kok rumahnya beliau jauh ya di Depok. Datang, bela-belain cuma untuk nguji 8 anak, nyangkut satu gitu, kurang satu. Jadi itu sih, yang mengapa tidak boleh bergonta-ganti. Oke, ada lagi? Lanjut, Dayat. Baik, Bu. Wait. Hmm, oh ya, untuk dress code sidang itu nanti putih hitam blazer atau putih hitam almet, Bu? Putih hitam almet. Baik, Bu. Semua yang terkait dengan, ya, semua yang terkait dengan kepentingan akademik
Bajunya putih, hitam, almet. Sidang PKL, sidang SPS, sidang skripsi, semuanya. Pokoknya yang berkaitan dengan akademik itu semuanya pakai apa namanya? Putih, hitam, almet. Tuh. Oh iya, Kijil. Tolong tambahkan Kijil, butir 4. Menyalakan kamera Kijil. Ini yang saya agak-agak surprise sih sama kalian juga ya. Surprise-nya kenapa? Kok bisa gitu ya ketemu dosennya gitu nggak nyalain kamera gitu? Ini sih kalau di bahasanya saya ya berani mati. Saya S3 loh. Ketemu dosen saya nggak berani, saya nggak nyalain kamera. Kalian Baik, emang Bu. bukan berani mati banget sih kalau menurut saya. Kalau nggak di warning gitu. Atau makan etika mah tertanam ya. Saya sih dari tadi ngeliatin aja, oh yang anak ini anak baik nih, dia nyalain kamera. Saya liatin sih dari tadi. Oh ini anak baik. Jadi ini screen saya dari tadi saya ubah-ubah. Wah ini anak kurang ajar deh dalam hati saya sendiri sih. Tadinya harusnya nggak usah kayak kasih peringatan sih. Etika kan kembali lagi ya, kembali kepada ininya kalian masing-masing. Gitu. Oke lanjut, Jayat. Jangan lama-lama ya. Iya, Bu, ya, Ini Bu, 7 menit sudah, Bu. lagi saya berubah nih, Bu Dayat. Ntar kamu ngelihat saya apa berubah takjub lagi. Oke, Bu. Next itu terkait dengan berkas, Bu. Misal yang anaknya ini udah magang nih 5 bulan dan di Juli itu selesai. Hmm. Cuma kan dia harus sidang di tanggal 30 sama 1 misalnya, Bu. Nah, untuk Hmm. berkas-berkas yang perlu dilampirin itu nanti gimana ya, Bu? Misal absen kan belum kelar gitu, Bu. Logbooknya belum Hmm. kelar. Nanti yang harus dibawa ke Prodi dan dikumpulin ke Prodi gimana ya, Bu? Sesuai. Sesuai dengan berkas yang sudah dan dilampirkan berikutnya adalah surat perjanjian yang tadi di atas materai. Oh, lalu, Bu. Ya, surat perjanjian di atas materai itu sebagai pengganti ya tadi seperti absen. Karena isi surat perjanjian itu ya salah satunya butirnya itu. Gitu dah ya. Paham? Tapi untuk yang udah fix 5 bulan itu magangnya, misal dia udah 4 bulan nih, Bu, 4 bulan menuju 5 bulan gitu, Bu. Berarti dia nggak usah datang besok kan, Bu? Maksudnya yang untuk bikin surat perjanjian itu. 5 bulannya kapan, Dayat? Eh, Juli sih harusnya, Bu. Akhir Juni. Akhir Juni harus ada yang akhir Juni baru kelar, awal Juli baru kelar, Bu. Awal Julinya tanggal, Minggu pertama mungkin sekitar tanggal 6 atau wait, berarti kurangnya berapa? Kita sidang kan tanggal 1 Juli ya. ya 30 sama 1, Bu. Laporannya tanggal 26 tadi ya. Iya, Bu. Laporan tanggal 26, sidangnya kok tanggal 1 sih Dayat? Bukan dong Dayat. Iya ya, tanggal 30 sampai tanggal 1 ya benar-benar. Berarti absennya kan kurangnya 26 ke tanggal 6. Berapa hari kerja sih? Coba coba ada yang bantu saya hitung apa? Jangan diem aja kalau ditanya, meskipun bukan yang disebut personal. Ayo Kurang dong. 2 hari, Bu. Kalau misal di tanggal 26 itu ada di tanggal 27 sama 30. Dua Kira-kira uang tujuh dan 7 hari, 30. 7 hari Enggak dong, masih. Say. Enggak. Enggak 2 hari. Kan selesai sidangnya, selesai PKL-nya tanggal 6 Juli. Kamu bilang tadi. Ya enggak? 1, 2, 3. Ya seminggu lah, Bu. Nggak mungkin 6, kalau misal tanggal 6. 7, 8, 9, 10. 11 hari. Dayat, Ya 11 segitu. dong tanggal 20. 27 tanggal merah. Tanggal Ya 31 nih ya. 30. 1, 2, 2. 3, 4, lalu 7. 5, 6 nggak dihitung, Bu. 7. Iya kan Sabtu Minggu. Ya dong. Dayat. Masa kamu mau kerja Sabtu Minggu? Berarti tanggal 6 hari kerja gitu. Mintakan saja kepada pimpinan kamu prediksi pekerjaan yang akan dikerjakan sampai tanggal 7. Jadi laporannya lengkap. Baik, Bu. Paham nggak? Paham ya? Baik, Bu. Oke, siap. Lanjut. Dan itu untuk yang tadi, yang masih surat pernyataan, Bu.
itu kira-kira ada batas maksimal tolerirnya nggak Bu buat ini misal dia selesainya masih di tanggal 25 Juli gitu bukan itu masih agak terlampau lama ya Bu. Jadi perlu datang atau enggak dia Bu pas yang misal di tanggal 25 atau akhir Juli ini Bu. Kan seperti tadi saya sampaikan, yang 4 bulan harus datang semua. 4 bulan Baik Bu. ke bawah. 4, 3, 2, 1 datang semua. 4 bulan ke atas tadi dengan surat prediksi pekerjaan yang akan dia lakukan. Jadi gini gampangnya, kita pakai tanggal deh. Kalau yang magangnya 5 bulan selesai, ya, selesai sebelum tanggal 14 bulan Juli, ya, itu berarti cukup pakai surat prediksi pekerjaan. Paham? Tapi yang selesai lebih dari tanggal 14 bulan Juli harus menandatangani surat di atas materai. Paham? Itu aja. Jadi nggak usah pakai bulan-bulanan deh. Baik Bu. Misal, Rifdah, Bu, saya magangnya baru selesai tanggal 1 Agustus, Bu. Berarti dia besok ikut datang untuk penandatanganan surat di atas materai. Gitu kan? Baik, Bu. Tahu. Bu, si Aprilia, saya eh saya datang. Saya magangnya selesai tanggal 12 12 Juli, Bu. Berarti dia tidak ikut datang bertanda tangan di atas materai, tapi dia meminta kepada atasannya prediksi pekerjaan sampai tanggal 12 Juli. Paham? Paham, Bu. Paham bedanya? Paham ya? Kita ambil tanggal 14 Juli, why? Karena tanggal 14 Juli adalah kemungkinan sekolah masuk pertama. Sehingga, sehingga ketika Anda pada saat itu belum magang 5 bulan, itu ada step atau perlakuan khusus yang harus Anda kerjakan. Harus kita treatmentkan kepada Anda. Maka harus tanda tangan surat di atas materai. Gitu. Bu. Paham ya? Paham, Bu. Oke, apa lagi? Ini eh, masih soal berkas Bu. Misal saya contohnya ini saya sendiri Bu udah kelar magang, tapi itu ada Mm-mm. surat yang memang belum lengkap. Salah satu itu sertifikat sama surat penyelesaian magang. Untuk sekarang Mm-mm. sebenarnya saya masih diproses sama HC, masih di backup sama HC. Nanti itu untuk Mm-mm. penyerahan berkasnya ke prodi secara cetak sama secara digitalnya gimana Ibu? Penyerahannya nanti dikumpulkan setelah Anda dapat. Tapi di dalam laporan kan harus menyertakan itu kan. Ya Bu. Nah, caranya pakai surat keterangan pengganti aja dulu. Bahwa nih ya, atasnya kop surat perusahaan, lalu surat keterangan yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa titik dua, nama Dayat, NIM, alamat, ya, benar telah melakukan magang pada perusahaan kami mulai tanggal sampai dengan lalu titik ya, anak tersebut melakukan kinerja dengan baik, koma, misal disiplin, koma, mampu bekerja sama di dalam tim, koma, mempunyai inisiatif yang bagus, sebutkan tuh sikap atau karakter tentang si anak atau si praktikan selama bekerja. Kalau nggak bisa banyak, 5 karakter, 3 cukup. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya. Yang bertanda tangan di bawah ini, misal, Kepala Bagian SDM, jebret, jebret, jebret. Dah, itu aja. Untuk mengganti hal-hal administratif yang memang belum cair atau belum diturunkan oleh perusahaan. Baik, Bu. Paham ya? Oke, lanjut. Eh, mis- misal ini surat permohonan PKL Bu yang dari UNJ yang belum bikin, itu nanti boleh menyusul setelah sidang atau gimana Bu? Surat permohonan PKL kok belum bikin, gimana sih Dayat? Kan udah PKL kok belum bikin permohonannya? Jadi ini case-nya tuh dia si mahasiswa ini daftar, tapi tuh perusahaannya kayak nggak mentingin itu loh Bu, si surat permohonannya ini. Jadi mereka tuh belum bikin sampai sekarang. Gini loh, nah inilah anak-anak. Kalian itu selalu melihat masalah dari sisi jawaban. Selama udah ada jawaban, kalian oke aja padahal jawaban itu tidak menyelesaikan masalah.
Gini, surat permohonan perusahaan kan harus dibuat. Jawabannya perusahaan udah oke nih Bu, tanpa surat. Suratnya nggak dibuat. Iya, salah. Oke kan oleh perusahaan, tapi secara administratif mahasiswa PKL tetap harus mempunyai surat permohonan. Gitu gak sih? Jadi ketika jawaban kalian sudah dapat, kalian nggak persu lagi, nggak diprogres lagi itu kewajibannya. Ah, udah diperbolehin ini sama perusahaan nggak pakai surat. Akhirnya giliran mau sidang PKL, pusing sendiri. Ya bukan, tadinya nggak ada sidang, sekarang tahu-tahu ada. Ya marah aja sama Pak Rektor, yang ngeluarin pertor kan Pak Rektor. Kita juga di bawah pelaksana maunya nggak ada sidang. Emang nguji 40 anak lebih nggak kenger. Ibu capek kali, ya kan? Ibu sih pengennya santai. Tapi kan aturan yang dibuat, yang membuat adalah rektor. Kita patuh kepada pimpinan kita yang memang memimpin instansi kita gitu loh. Gitu. Nah, jadi jangan dibiasakan. Kalau sudah ada sebuah jawaban, ah udah ada ini boleh, ini sama perusahaan. Ya perusahaan nggak ada ruginya tanpa surat itu. Karena yang penting mereka taunya kalian magang, kerja, bantuin di mereka kan. Tapi buat kalian secara administratif rugi dong. Gitu loh, nah. Makanya think smart. Lagi-lagi udah saya bilang. Kata kunci kita malam ini think smart. Kalau mau gini, PAP 2022 dalam kurung think smart. Jadi ntar kalau kalian lupa, kalian baca nama grup, kalian ingat lagi, oh iya, ya kita harus berpikir cerdas. Gitu. Jadi jangan dilihat dari sisi atau kacamata. Kalian udah dapat ACC perusahaan tanpa surat. Surat itu yang butuh kalian, nak, bukan perusahaan, nak. Gitu. Untuk administratif kelengkapan kalian. Gitu. Ya sudah, suratnya dipersu aja, dibuat aja. Sampai jadi. Kalau pas sidang nggak jadi, nanti dilampirkan saja ketika penyusunan laporan. Tapi suratnya tetap harus dibuat. Gitu ya. Baik, Bu. Oke, Bu, lanjut. ini nih, lagi Bu. Misal ada mahasiswa yang magangnya udah nih Bu, udah 5 bulan, tapi dia tuh periode magangnya udah di perjanjian magang, itu dia 6 bulan case-nya. Itu gimana Bu? Pas nanti sidang kan untuk misal berkas-berkas penyelesaian absen segala macam kan itu belum sampai akhir ya Bu otomatis. Itu gimana Mm-mm. Bu? Bikin 5 bulan. Bikin 5 bulan. Minta tanda tangan sama perusahaan di 5 bulan. Pak, mohon maaf, saya tetap akan melaksanakan kewajiban saya 6 bulan. Tapi secara administratif saya membutuhkan ini untuk laporan sidang saya. Gitu. Sehingga saya minta bantuannya, misal kayak ke daftar hadir, bikin 5 bulan. Kan ada tanda tangan pimpinan tuh. Minta yang 5 bulan, 5 bulan, 5 bulan semua. Gitu. Baik Paham Bu. nggak? Oke, Paham, Bu. lanjut. Next, Ya, ini udah jam 9:04. Harusnya saya udah berubah nih. dikit Oke. lagi Bu. Ini dikit lagi Bu. Ini next itu terkait dengan video presentasi yang dikumpulkan ke Prodi Bu. Dari PAP ada batas maksimal durasinya nggak Bu? Itu bisa dikonfirmasi ke Mbak Ella. Karena itu Oh orang baik Bu. admin yang paham. Oh Pokoknya baik Bu. kalau hal-hal admin bisa konfirmasi ke Mbak Ella. Oke, next itu terkait dengan apa? Tadi penandatanganan surat yang 14 sama lebih dari 14 Juli sama kurang dari 14 Juli itu tanda tangannya harus basah atau misal misal dari pihak yang kita minta tanda tangan tuh memperbolehkan untuk digital itu harus basah atau boleh digital Bu tergantung orang si yang kita minta tanda tangan. Kok yang sebelum dan sesudah 14 Juli tanda tangannya tanda tangan mentor gimana sih? Surat apa dia Enggak, emang itu? enggak, Surat apa misalnya emang? yang ini yang tadi Bu yang pertama kan bentar emang yang itu loh Bu, yang apa sih yang tadi surat pernyataan pekerjaan itu menandatangani bahwa memang benar, misal nama saya Dayat telah berkelakuan bla 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 bla. Yang tadi itu loh Bu yang ada poin-poinnya segala macam. Itu Surat kan pernyataan ya sebagai surat pengganti sertifikat. ya Oke. Yang bertanda tangan itu maksudnya Dayat gimana ulangi? itu untuk tanda tangan yang menandatangani kan pihak perusahaan ya Bu. Nah, itu Ya. apakah harus basah atau misal dari Oh, orang basah. kita Basah minta tanda sayang. tangan harus basah nggak? Basah. Basah. Baik, Bu. Jangan tanda tangan IO disiram air.
Baik, Bu. Lanjut, Next capek banget nih itu, Dayat, buru yuk. wait Bu, ada lagi Bu. Misal, kan kita sebagai magang kan kerjaannya juga ada yang nggak terlalu variatif ya Bu. Jadi misal Iya, misal seminggu ke depan tuh kerjaannya sama semua. Nah, kalau misal yang tadi yang surat prediksi pekerjaan itu tetap dibikin aja ya Bu. Kalau misal case kayak gitu. gimana? Tadi yang surat prediksi pekerjaan kalau misalkan dia tuh selesai magangnya beberapa hari sebelum 14 Juli itu Bu. Nah, itu kan pekerjaannya kurang lebih masih sama lah dalam beberapa ke depan. Itu tetap bikin surat prediksi pekerjaan Bu. Iya, nggak apa-apa. Diulang-ulang pun nggak apa-apa. Baik, Bu. Oke, Bu. Nah, untuk esai itu berarti kan itu esai yang pertama satu lembar ya Bu. Terus kan Ibu minta untuk besok tuh ditaruh ke meja Ibu. Nah, itu setelah isi esai itu sendiri di bawahnya kita kasih kolom buat Ibu paraf ya Bu. Sebentar, maaf, saya sedang ini ada pembahasan tentang mama. Gimana, gimana, gimana? Maaf. Misal yang esai tadi Bu, kan tadi Ibu bilang untuk esai satu halaman saja cukup, tapi dengan Iya, catatan 500 kata. Nah, untuk iya, setelah esai di atas itu, bagian bawahnya kita kasih kolom buat Ibu paraf ya Bu. iya. Tanda tangan bukan paraf. Oh ya, tanda tangan. Dan untuk esai itu pakai daftar pustaka ya Bu. Iya dong, kan esai kan isinya kajian apa yang kalian lakukan sesuai dengan teori. Misal nih, mata kuliahnya pengambilan keputusan. Nah, kalian cari tuh teori-teori pengambilan keputusan. Hal-hal apa yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, itu teorinya. Lalu apa pengambilan keputusan yang kalian lakukan di perusahaan, disesuaikan. Jadi esainya itu berisi antara teori dan kenyataan yang kalian kerjakan itu memang sama gitu loh, Nak. Jadi pasti ada daftar pustaka. Taunya teori itu sama atau tidak, itu kan kalau nggak ada daftar pustaka dari mana? Baik, Bu. Hmm, Oke, ini Bu. itu. Eh, Selanjutnya ada case yang soal surat keterangan selesai sama sertifikat Bu. Jadi itu dari perusahaannya ada yang cuma bisa mengeluarkan sertifikat magangnya doang, tapi nggak bisa ngeluarin sertifikat selesai magangnya. Itu kira-kira diperbolehin nggak Bu? Karena dari setahu saya anak bimbingannya Pak Roni itu katanya dari Pak Roni diperbolehkan gitu Bu. Gimana, gimana Ibu nggak paham? Misal kan kita selesai magang nih biasanya dapat sertifikat ya Bu. Yang paling umum kan sertifikat. Nah cuma yang diminta sama fakultas itu yang opsional sebenarnya sertifikat, bukan yang surat penyelesaian. Nah, tapi case-nya di sini adalah si perusahaan cuma bisa ngeluarin sertifikatnya doang tanpa surat penyelesaian, Bu. Surat penyelesaian yang mana ya, Dayat ya? Yang misal dari perusahaan tuh gimana ya, Bu? Menyatakan kalau emang kita tuh udah benar-benar selesai magang di tanggal segitu gitu loh, Bu. Ibaratnya gitu loh, Bu. Cuma saya emang belum nemu contohnya, tapi dari fakultas juga Eh, minta surat itu, Bu. masa sih? Emang bukannya hanya sertifikat, Dayat? Ada yang surat keterangan itu loh, Bu. Kalau di daftarnya ada, Bu. Eh, Gitu. Coba Iya, daftarnya kirim ke Ibu. sebentar ya, Bu. Saya agak nge-scroll soalnya. Wait. Mana ya? Itu Bu, udah saya kirim yang di nomor 6. Di WA. WA ya, Dayat? Ya Bu. Bentar, saya pernah melihat ini deh.
Sebentar, saya punya file aslinya. Nggak kepotong gini, bentar saya cari. Sebentar. Tak taruh mana ya? Kok nggak ada? Saya pernah lihat file itu di mana ya? Oh, sebentar, bentar. Hmm, hmm. Nah, ini dia. Bukan deh. Di mana ya? Sebentar. Kok nggak ada? Iya ya, surat selesai dari perusahaan ya. Malah sertifikat yang bila ada. Kalau dibuat sertifikat apa surat keterangannya dari pimpinan langsung aja nggak bisa Dayat. Itu butuh waktu sih Bu sebenarnya. Kayak Kayak saya aja tadi, Bu tesnya. kayak tadi saya contohkan waktu bikin surat Pernyataan pernyataan itu. itu loh. Mm-mm. Yang Ya menunggu tapi sampai sertifikatnya turun kan. Jadi pimpinan langsung aja yang tanda tangan Dayat. Misal nih kalau anak PKL di mana namanya di fakultas kita kan ada yang ditempatin di ruang prodi tuh. Nah, kayak gitu aja. Jadi yang tanda tangan core prodinya aja gitu. Nggak harus minta tanda tangan dekan kan, which is kalau tanda tangan dekan jadi lama gitu loh maksud saya. Jadi pimpinan langsungnya aja di mana dia ditempatkan yang tanda tangan untuk mempermudah kita proses itu aja gitu loh Dayat. Secara administratif ada. Gitu gimana? eh, Bisa nggak? ini Karena kalau di itunya nggak bisa Bu. ah Kantor nggak bisa ngeluarin surat yang itu yang tadi siapa yang nggak disebutin. bisa? Wait, ini siapa sih? Julia. Iya, saya Bu. Jadi saya udah minta dari perusahaannya, terus HRD-nya bilang nggak bisa ngeluarin surat tersebut Bu, karena kebijakan dari kantornya cuma bisa ngeluarin sertifikat magang aja Bu. Tapi sertifikatnya udah kamu pegang. Sudah Ibu, tapi bentuknya digital. Perusahaannya apa ya kalau boleh tahu? Perusahaan head office-nya Alfamidi Bu, PT Media Utama Indonesia Tbk. Alfamidi saya punya kok. Kepala personalianya sebentar. Siapa ya namanya ya waktu itu ya? Sebentar. Alfa. Aduh, nggak saya save lagi. Apa ya? Nggak saya save lagi nomornya. Jadi kepala HRD-nya itu narasumber S3 saya. Kepala HRD Alfamidi Indonesia. Nggak saya save nomornya lupa. Jadi gimana? Eh, kalau sertifikatnya udah ada, saya rasa masukkan sajalah sertifikatnya. Berarti nggak apa-apa ya Bu, kalau cuma sertifikat aja. Kita coba proses saja dulu. Nanti kalau administrasinya gagal kan, gagal administrasinya kan adanya di Bela. Ya, baik Ibu. Terima kasih Gitu. Bu. Ya. Oke, Dayat, apa lagi? Wait Bu. Berarti untuk yang tadi, misal saya udah kelar nih Bu magangnya, cuma kan masih menunggu HC mengeluarkan ini ya Bu,
mengeluarkan surat keterangan selesai sama sertifikat. Nah, kalau misal nanti saya minta ke kantor buat tanda tangan tapi nggak diperbolehin, apakah boleh menyusul, Bu? Yang surat pernyataan tadi. Seharusnya harus ada salah satunya ya, Dayat. Either itu sertifikat atau surat pernyataan. Nggak bisa nol dua-duanya, Dayat. Iya, saya udah minta, Bu, ke orang KC-nya, cuma mereka udah jawab emang lagi dibikin. Tapi takutnya nggak keburu, sedangkan saya udah selesai magang tuh dari tanggal 6, ya dari tanggal 6 Juni saya udah selesai magang. Sampai sekarang saya belum dapat sertifikat sama ininya, Bu, surat penyelesaian magangnya. Nah, surat penyelesaian magangnya, solusi saya sih, kamu ketik sendiri seperti format yang tadi saya bilang, kamu minta tanda tangan atasan langsung. Kalau itu Baik, kan Bu. datang ke sana, kamu pasti langsung dapet. Jadi Baik, Bu. jangan atasan tertinggi, atasan langsung yang benar-benar jadi kepala kamu, kayak anak PKL magang SMK tuh kan, ada kan yang magang di prodi saya kan. Nah, itu minta tanda tangannya tanda tangan saya, istilahnya gitu loh, Dayat. Baik, Bu. Oke, apa lagi? Ini Firman nanya mana? Ibu maaf Bu, saya izin nanya. Bu. Kan tadi kan case-nya itu yang buat surat keterangan itu yang misalkan magangnya itu di bawah 5 bulan sama yang 5 bulan tapi berakhir di tanggal 14 Juli ya Bu. Tadi kan juga udah Mm-mm. dijelasin ya Bu yang kalau misalkan magangnya itu 6 bulan, terusnya dibuat absen itu sama buat logbooknya itu kan ditaruhnya yang 5 bulan aja. Kalau misalkan udah ditandatangani sampai tanggal 20 Juni itu nggak apa-apa nggak Bu? Kalau misalkan magangnya 6 bulan karena sebetulnya saya udah lebih dari 5 bulan juga kalau dihitung. Yang disuruh 5 bulan, Firman, jika selesainya setelah 14. Tapi kalau udah selesai sampai 6 bulan, ya 6 bulan tanda tangannya, Firman. Tadi Belum kan Bu, jadi pertama, saya kan maaf Bu ya saya potong ya Bu. Jadi kan saya kan kelarnya itu tanggal 8 Juli ya Bu. Itu hitungannya baru 6 bulan gitu Bu. Jadi ini saya daftar hadirnya sama daftar logbooknya itu saya isi sampai tanggal 20 Juni gitu Bu. Tapi hitungannya tetap udah lebih dari 5 bulan sih, udah 5 bulan 15 hari hitungannya. ya kalau gitu tinggal kamu inginnya eh, keterangan pekerjaanmu mau dibuat 5 apa 6. Kalau 6 berarti kamu harus buat rencana pekerjaan sampai tanggal 8 Juli. Tapi kalau kamu mencukupkan di di 5 bulan ya nggak bisa sampai tanggal 20, tetap dibikin sampai tanggal 8 Juni. Gitu loh Firman. Oke Bu, paham Bu. Karena kan Makasih ya Bu. syarat minimalnya itu kan 5 bulan. Artinya kalau 5 bulan kamu udah achieve, ya kamu sudah mencapai syarat minimal. Tapi kalau kamu punya satu kebanggaan buat dirimu, ah saya pengennya 6 bulan Bu, ya udah kamu nambah berarti menambah apa rencana pekerjaan itu loh, daftar hadir rencana pekerjaan yang kayak tadi buat yang belum achieve di 5 bulan loh Firman. Oke Bu, baik Bu. Makasih ya Bu. Oke, ada lagi? Ibu saya mau nanya dong, Bu. Gimana Jorfahan? Ini soalnya tesnya buat besok ya, Bu. Ya, Ibu besok di kampus dari pagi ada nggak, Ibu? Mohon maaf. Insya Allah saya mas setiap pagi datang. Oke, saya mau minta tangan Ibu soalnya untuk lembar persetujuan seminar, Bu. Iya, tapi saya nggak pernah sampai siang ya sekarang ya. Jadi kalian harus datang pagi, Oke, Bu. lebih bagus tunggu saya. Duduk aja di depan pintu Oke, ruangan. Karena saya kalau datang, saya langsung masuk ke ruangan, ntar kamu nggak lihat. Kamu duduk aja di depan pintu ruangan. Yang di siap, lorong-lorong Bu. itu. Nanti kan saya datang, kamu lihat. Siap, Bu. Eh, kita Terima besok kasih, Bu. jadi ketemu siapa ya kemarin yang mau ketemu sama saya? Katanya besok mau ketemu siapa ya? Saya, Tadi WA. Kamu ya? Jam berapa, J? saya. Jadi saya sama Jam berapa? Jokoran Bu, soalnya dari 48 paling kan bareng ke tempat ibunya. Jam berapa? 10. Jam 10 mungkin. Sekitar jam Ya 10 ya, udah. Cuy. Oke. Oke. Yuk, ada pertanyaan lagi? setengah 11 mungkin, Ibu, Bu. maaf, Karena saya besok mau kita lama, bertanya. Bu. Mau tanya apa Nadia? Tadi saya sudah bilang untuk apa Nadia? Mohon maaf Bu sebelumnya. Tadi saya ingin melanjutkan pertanyaan yang Daya tadi. Kalau misalnya case-nya Saya saya selesai meminta itu Anda 1 bulan. untuk apa Nadia? Kamu dengar tidak? Saya meminta Anda untuk apa Nadia?
Mohon maaf Ibu, sebelumnya saya mau izin bertanya. Jadi kalau misalnya tadi ngelanjutin case-nya dari Dayat, kalau misalnya itu kita selesai tanggal 11 Juli. Nah, tapi dari perusahaan itu belum bisa ngeluarin sertifikat sama surat penyelesaian magang. Itu berarti nanti saya juga harus bikin surat yang surat keterangannya tadi kan, Bu? Iya, Nah, itu kalau misalnya dari kepala HR-nya belum bersedia buat tanda tangan itu, apa memungkinkan ya, Bu? Cuman kepala departemen aja sama mentor mungkin yang tanda tangan. iya nggak apa-apa. Baik, terima kasih, Ibu. Oke. Siapa lagi yang mau tanya? Saya Ibu Email. Iya. Ibu izin bertanya, ini terkait implementation agreement atau IA. Saya sendiri itu magang di Biro Keuangan Kementerian Sekretariat Negara, Bu. Nah, waktu itu saya sudah buat IA dan coba minta tanda tangan ke Kapokja yang memang mengurus eh, program magang ini dan beliau menyampaikan kalau Kemensetnek itu tidak bersedia untuk tanda tangan, khususnya Biro Keuangan itu tidak bersedia untuk bekerja sama dengan instansi di luar pemerintahan seperti itu, Bu. Jadi bagaimana ya, Bu? Apakah perlu dibuat surat keterangan bahwa Biro Keuangan Kemensetnek RI-nya ini tidak bersedia untuk bekerja sama atau bagaimana ya, Bu? Nggak apa-apa, nggak usah dibuat surat keterangan, cuman ya itu, kan seperti saya katakan, untuk anak-anak yang berhasil mendapatkan IA, kan ada reward tersendiri nanti, gitu. Tapi ya artinya Anda tidak berhak untuk mendapatkan reward, either Anda udah berusaha gitu lah. Baik, Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, yang lain? Sudah? Tidak ada lagi? Oke, baik. Jika tidak ada lagi, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:23, artinya kita sudah 2 jam lebih nih berdiskusi. Hasil diskusinya tolong apa ya bahasanya ya, difahami, disikapi, dan diimplementasikan dengan baik. Karena saya tidak ingin malam ini semua berjalan sia-sia ya. Oke, kalau begitu terima kasih. Sampai jumpa lagi insya Allah pada kesempatan sidang nanti, minggu depan ya. Jangan lupa untuk laporan dan apa dan essay dikumpulkan sesuai waktu yang sudah ditetapkan pada PowerPoint tadi. Baik, saya tutup kegiatan kita di malam hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Allah telah memberikan segala nikmatnya sehingga acara ini lancar. Mudah-mudahan